penting banget untuk saya angkat ya, karena ini masih seputar ide bisnis dan ide usaha. Balik lagi di channel saya, channel Ojes BV, yang pastinya saya akan sharing terus seputar ide bisnis dan ide usaha dengan modal kecil, keuntungannya paten. Oke, kali ini saya akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah banyak banget di kolom komentar saya ya. Ini pertanyaan yang penting banget untuk saya angkat ya, karena ini masih seputar ide bisnis dan ide usaha, sebagai bahan informasi buat teman-teman yang baru mau mulai ngampas ataupun sudah ngampas. Mudah-mudahan bisa bertambah lagi informasinya ya. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama ada di video bisnis sangat menjanjikan. Pertanyaannya dari Ikhwan Wenda. Pertanyaan seperti ini. Modal awal berapa sih Bang? Modal awal untuk ngampas keliling ini sebetulnya relatif kecil ya teman-teman ya. Nggak begitu banyak. Tergantung apa yang mau kita bawa nih. Misalkan kalau kita mau bawa satu jenis barang khusus ya, kita mau ngampas satu jenis barang aja, misalkan pampers atau bola-bola lampu atau sendal-sendal. Itu barang-barang yang kita bisa bawa khusus ya. Kalau kita bawa barang khusus 1 jutaan cukup ya, 1 jutaan cukup dengan barang yang lumayan banyak, dengan penghasilan pun yang lumayan banyak juga kalau modal 1 juta dengan satu jenis barang. Lain ceritanya kalau kita bawa barangnya campuran. Untuk bawa barang campuran, idealnya ya kita bawa sekitar 3 jutaan deh modalnya ya. 3 jutaan itu udah lengkap banget. Udah bisa double-double ya. Misalkan bawa per 2 lusin itu udah cukup banget nih. Jadi intinya kisaran modalnya ya 1-3 juta udah cukup. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya nih. Ada di video peluang usaha 2020 ya. Pertanyaannya dari Aan Setiawan. Pertanyaan seperti ini. Bang, kita belanja untuk ngampas ke toko grosir apa ke distributor? Oke, kita langsung aja. Untuk saya di sini ya, saya belanjanya ke grosiran. Alasannya kenapa nggak langsung ke distributor? Distributor lebih murah. Oke. Saya belanja ke grosir, pertama di grosir pilihannya lebih banyak item barangnya, jadi kita belanjanya langsung satu tempat, udah dapat semua barang. Seperti itu teman-teman ya. Kedua, kalau di distributor belanjanya harus dus-dusan dan pilihan item barangnya pun nggak begitu banyak. Jadi untuk pemula ya, untuk kita awal-awal jualan, kita cari grosir aja ya. Kita cari grosir aja. Yang di daerahnya pasti ada, saya yakin di daerahnya pasti ada. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu masih di video yang sama di peluang usaha 2020 ya. Pertanyaannya dari Rocky Saputra nih. Bang, mau nanya nih, gimana sih caranya agar kita dapat langganan atau konsumen tetap? Oke, ini pertanyaan yang keren banget. Untuk kita dapat langganan ya atau konsumen tetap, intinya kita harus rutin masuk ke warung tersebut. Misalkan kita masuk hari Senin, besoknya hari Senin lagi, besoknya hari Senin lagi. Jadi otomatis nanti orang warung pun tahu jadwal kita datang. Mudah-mudahan disiapin duit untuk belanjanya ya. Pertanyaan berikutnya di video modal 1 juta, untung 300.000 per hari nih. Pertanyaannya dari Denda Maulana. Sistem pembayaran kampasnya gimana Bang? Dititip apa cash? Oke, untuk saya di sini ya, sistem pembayarannya 100% cash. Nggak ada satupun yang saya kasih titip barang ya. Karena memang kalau kita titip, pertama modal kita harus banyak, kita harus double-double modalnya. Kedua, resiko kerugian kita banyak banget nih. Jadi, saya saranin, jangan sistem titip ya, sistem cash semua. Masih di video yang sama ya, di modal 1 juta, untung 300.000 per hari, dari Karissa Diani.
Pertanyaannya seperti ini. Kalau kita ngapas langsung dengan armada roda 4, gimana bosku? Oke, untuk yang pemula ya, saya saranin pakai motor aja deh dulu. Pertama, kita cari langganan dulu sebanyak-banyaknya ya. Kedua, kita pelajari dulu kapasitas toko dan tokonya. Kalau kapasitasnya udah menjanjikan buat pakai mobil, baru pakai mobil. Tapi minimal setahun kita harus pakai motor dulu. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih. Ada di video Solasi Pemberi Solusi dari Habib Ika ya. Mantap bos, gimana cara mengingat tiap harga barang? Kan banyak tuh. Kita langsung jawab aja nih. Jadi cara ngingat harganya ya, sebetulnya gampang banget. 3 hari kita mulai jualan, biasanya udah mulai ingat kok gitu loh untuk harganya ya. Kita nggak perlu repot-repot nginget harga satu-satu, nanti otomatis inget sendiri kok. Triknya di tiap barangnya kasih jual permanen, kasih kode harga jualnya nih. Misalkan harga jualnya 30.000, kasih aja tulisan 30. Nah, gitu aja deh teman-teman ya, untuk mengingatnya untuk kita awal jualan. Oke, pertanyaan berikutnya di video bisnis modal 50.000 ya. Ini pertanyaannya dari Nurdin Adrian nih. Pertanyaannya seperti ini. Biasanya kunjungan ke toko tiap berapa minggu sekali, Bang? Oke, keren banget nih pertanyaannya. Jadi, untuk kunjungan ke toko, idealnya itu 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali, apalagi kalau saya di sini ngampas campuran ya. Jadi 2 minggu sekali itu udah sip banget deh. Biasanya pasti belanja lagi nih. Karena item yang dipilih itu banyak. Misalkan sendalnya masih ada, kita bisa tawari minyak rambutnya. Minyak rambutnya masih ada, kita bisa tawari pisau cutternya atau tempel koyonya atau hansaplasnya dan yang lain-lain. Jadi intinya untuk kunjungan ke toko 2 minggu sekali aja. Tapi nggak menutup kemungkinan sampai 3 minggu sekali ya, tergantung rute juga, tergantung kapasitas toko juga. Oke, jadi sepertinya itu dulu pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab. Mudah-mudahan memberikan informasi buat teman-teman ya. Mudah-mudahan selalu memberikan inspirasi juga buat teman-teman. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.